Para kepikiran nggak sih kalau semua pilihan yang kita buat hari ini, cara kita kerja, cara kita ngobrol, apa yang kita kejar, itu ternyata nggak cuma ngebentuk hidup kita sekarang, tapi juga nentuin gimana kita bakal ngerasain momen-momen terakhir kita nanti. Nah, hari ini kita bakal coba bedah ide ini pakai sebuah metafora yang menurut saya kuat banget, kehidupan sebagai sebuah pasar. Nah, kutipan ini dia intinya. Ini bukan tentang kabur dari dunia, bukan soal jagi pertapa. Tapi justru sebaliknya, gimana caranya kita bisa nemuin ketenangan, nemuin kesadaran di tengah-tengah semua keramaian ini. Inilah tantangan utamanya kan? Gimana caranya tetap nyambung di dalam pasar kehidupan tanpa kehilangan diri kita sendiri. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita akan mulai dengan ngenalin metafora utama kita. Coba deh, bayangin hidup kita ini kayak sebuah pasar yang super ramai, penuh warna dan ya penuh distraksi. Ini bukan pasar beneran yang ada kios dan penjual ya. Ini lebih ke pasar perhatian kita. Notifikasi di HP, target kerjaan, sampai keinginan buat diakui di media sosial, semua itu tuh kayak pedagang yang lagi rebutan sumber daya kita yang paling mahal, waktu dan kesadaran kita. Setiap hari, kita itu sebenarnya lagi transaksi, seringnya tanpa kita sadari. Kita tukar waktu kita buat gaji, energi kita buat dapat pujian, bahkan mungkin perbuatan baik kita ditukar buat dapat perasaan, wah gue udah berbuat baik nih. Pertanyaannya jadi bukan kita transaksi atau enggak, tapi kita sadarnya sih sama harga yang sebenarnya lagi kita bayar. Nah, dari semua transaksi kecil-kecilan ini, pelan-pelan kita lagi ngebangun sesuatu yang lebih besar. Sebuah identitas, sebuah aku yang kita kira itu nyata. Di bagian kedua ini, kita bakal lihat gimana pasar ini justru menciptakan ilusi terbesar dalam hidup kita. Dan gimana cara nembusnya. Oke, sekarang kita geser dikit ya, dari metafora pasar ke sebuah prinsip spiritual yang jadi fondasinya. Konsep Yuhi Wayumit ini intinya bilang kalau hidup dan mati itu bukan dua kejadian yang kepisah. Sama sekali bukan. Tapi itu adalah satu tindakan ilahi yang sama, kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Nah, ini bagian yang menarik banget. Slide ini seolah-olah ngajak kita mikir ulang soal eksistensi kita. Jadi, hidup itu bukan sesuatu yang kita punya, tapi sesuatu yang mengalir lewat kita. Kita ini bukan pemiliknya, kita ini cuma salurannya. Persis kayak radio. Radio kan bukan sumber musiknya, dia cuma nangkap gelombangnya aja. Dan analogi ini ngejelasinnya dengan pas banget. Coba bayangin diri kita, tubuh kita, pikiran kita, identitas kita, itu kayak sebuah lampu. Nah, hidup itu sendiri adalah listriknya. Listrik kan nggak pernah benar-benar mati, dia cuma berhenti ngalir ke satu lampu, tapi sumbernya ya ada terus. Lampunya bisa padam, tapi arusnya abadi. Ini pertanyaan yang bisa ngubah segalanya loh. Kalau kita benar-benar ngeresapin ini, kalau yang ngasih hidup dan yang ngambil lagi itu adalah sumber yang sama, lalu dari mana sebenarnya datangnya semua ketakutan, semua kecemasan, semua kerumitan yang kita ciptain soal kematian? Oke, jadi terus apa gunanya kita ngerti semua ini? Nah, ternyata dampaknya itu gede banget. Pemahaman ini ngebuka dua jalur yang beda banget dalam ngerasain akhir kehidupan. Dua takdir yang sebenarnya ditentuin sama kesadaran kita. Di sini, sekarang. Semuanya balik lagi ke sini. Gimana kita ngejalanin hari-hari kita di pasar tadi? Apakah kita jadi budak dari harta, status, dan citra diri kita? Atau kita belajar buat make dunia ini tanpa terikat sama dunia, sadar kalau kita ini cuma wadah buat yang hidup itu sendiri? Coba deh bayangin betapa bedanya pengalaman ini. Buat yang satu, momen kematian itu adalah teror. Kenapa? Karena semua yang dia kira itu dirinya tiba-tiba hancur lebur. Tapi buat yang satunya lagi, momen yang sama itu justru kelegaan terbesar. Rasanya kayak akhirnya ngelepasin beban super berat yang udah dipikul seumur hidup. Jadi, pengalaman setelah kematian itu sebenarnya cuma kelanjutan langsung dari kondisi kesadaran kita pas hidup. Ini bukan hukuman ya, tapi lebih kayak konsekuensi logis dari cara kita hidup. Yang satu ngerasa kehilangan segalanya, yang satunya lagi justru ngerasa kembali ke segalanya. Sekarang, kita lanjut ke bagian terakhir dari perjalanan kita. Kalau pengalaman matinya aja beda, gimana dong dengan pengalaman penghakiman atau yang kita kenal sebagai hisab? Nah, ini pertanyaan yang wajar banget. Pasti banyak yang mikir, loh, bukannya semua orang bakal dihakimi? Sama aja dong. Jawabannya, ya, prosesnya berlaku buat semua orang. Tapi cara kita ngerasain proses itu, apakah rasanya kayak siksaan atau cuma kayak ngaca doang, nah itu ternyata beda banget.
Jadi, penghakiman itu terjadi buat semua orang. Tapi pengalamannya itu 100% tergantung sama tingkat kesadaran diri kita. Buat yang satu, ini kayak sidang pengadilan yang super tegang. Buat yang satunya lagi, ya cuma kayak ngelihat cermin yang jujur aja, nggak ada drama. Dan ini dia paradoksnya. Seringkali, yang bikin penghakiman itu terasa berat justru bukan dosa-dosa kita loh, tapi perasaan, aku sudah berbuat baik atau aku punya jasa. Justru ego yang ngeklaim pahala inilah yang paling berat buat diadili. Orang yang sadar nggak punya klaim ini, jadi nggak ada aku yang perlu dipertahanin. Oke, setelah kita menjelajahi semua ini, yuk kita coba tarik benang merahnya. Kita rangkum semuanya jadi satu kesimpulan akhir yang praktis dan bisa kita bawa pulang ke kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada satu kalimat yang bisa ngerangkum semua obrolan kita hari ini, ya kalimat ini. Pengalaman kematian kita itu cuma cerminan langsung dari kualitas kesadaran kita di pasar kehidupan. Hidup yang penuh kedamaian batin, ya ujungnya kematian yang damai. Hidup yang penuh kekacauan batin, ya ujungnya kematian yang kacau juga. Sesederhana itu. Jadi, inti dari semua ini bukan soal siap-siap mati di masa depan. Sama sekali bukan. Ini justru soal belajar untuk hidup dengan benar, dengan sadar. Detik ini juga. Kalau kita bisa ngejalanin setiap momen tanpa terlalu terikat sama si aku dan semua klaim-klaimnya, maka kematian itu udah nggak jadi ancaman lagi. Dia cuma jadi sebuah transisi yang alami aja. Dan kita tutup dengan pemikiran ini. Bukan perbuatan kita yang bikin hisab jadi berat, tapi si aku yang rasa punya jasa atas perbuatan itu. Jadi pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng adalah, dalam transaksi kita sehari-hari di pasar kehidupan, seberapa sering sih kita sadar waktu si aku ini ngambil alih, dan apa yang bisa kita lakuin buat ngelepasinnya, walau cuma sedetik?